Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Putri Amelia Harmin dengan NIM 220208502009. Kami dari kelas 03 PKK Tata Busana. Baik, di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 220208501043 sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pengertian teori kognitif sosial. Nama saya Ruliana Dwi Agustin dari kelompok 2 dengan nomor NIM 220208502027. Perkenalkan, saya Nisa Sumantri dengan NIM 230208253001. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang adegan di dalam film Coach Carter yang berkaitan dengan teori kognitif sosial. Baik, perkenalkan saya atas nama Siti Saidah dengan NIM 220208501047. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2 dengan judul materi teori kognitif sosial. Kelompok 2, kelompok paling keren, kelompok paling kompak, dan kelompok 2 dengan teori kognitif sosial. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian teori kognitif sosial. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter, yang artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual dan empiris. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan pemahaman baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide militer dan Dollard tentang belajar meniru atau imitative learning. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Teori kognitif sosial. Kelompok 2, disiplin, tertib, jaya. Kelompok paling keren, kelompok paling kompak, kamilah kelompok 2. Teori kognitif sosial. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang adegan dalam film Coach Carter yang berkaitan dengan teori kognitif sosial. Yang pertama ada pengaruh sosial. Coach Carter adalah seorang figur otoritas dan model bagi para pemainnya. Mereka mengamati dan memperhatikan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang ditampilkannya. Yang kedua ada pengamatan. Para pemain tim basket mengamati Coach Carter dalam pelatihan, dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tim dan tindakan-tindakan moralnya. Mereka belajar dari contoh yang diberikan oleh pelatihnya. Yang ketiga ada motivasi. Coach Carter menggunakan pendekatan yang kuat untuk memotivasi para pemainnya agar mereka berkomitmen pada pendidikan dan integritas pribadi mereka. Ini menciptakan motivasi intrinsik bagi pemain untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan mematuhi aturan yang ditetapkannya. Selama film, kita melihat bagaimana pengaruh sosial Coach Carter berdampak pada perkembangan karakter dan perilaku pemain basketnya. Dengan demikian, film ini memberikan contoh yang relevan dengan konsep-konsep teori kognitif sosial. Baiklah, saya selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Implikasi teori belajar kognitif sosial di dalam pendidikan yang meliputi yang pertama itu pentingnya model peran, yang kedua pengaruh media, yang ketiga pengaturan diri, yang keempat motivasi intrinsik, yang kelima peran penghargaan dan hukuman, yang keenam pendidikan karakter, yang ketujuh interferensi perilaku, dan yang terakhir perkembangan keterampilan sosial. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi terakhir yaitu
perspektif teori belajar kognitif sosial di dalam film Coach Carter. Dalam film Coach Carter, perspektif teori belajar kognitif sosial oleh Albert Bandura dapat ditemukan dalam beberapa elemen naratif dan karakter. Berikut adalah cara di mana teori ini mencerminkan dalam film tersebut. Pertama, peran model. Coach Carter adalah model peran utama dalam film ini. Dia tidak hanya mengajarkan keterampilan basket kepada timnya, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Para pemain belajar dari contoh positif yang dia berikan dan mencoba untuk mengikuti jejaknya. Kedua, pengalaman dan pemahaman. Para pemain basket mengamati perilaku Coach Carter di dalam dan di luar lapangan. Mereka memahami pentingnya dedikasi dan komitmen dalam mencapai tujuan mereka, serta bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, pengaruh sosial. Hubungan antara Coach Carter dan para pemainnya mencerminkan pengaruh sosial yang kuat. Mereka mencari pandangan dan nasihatnya dalam situasi sulit, dan hal ini menggambarkan bagaimana pengaruh sosial dan figur otoritas dapat membentuk perilaku dan mengambil keputusan. 4. Motivasi intristik. Coach Carter menggunakan motivasi intristik untuk mendorong para pemainnya. Dia membantu mereka menemukan nilai-nilai dalam pendidikan dan menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Ini mencerminkan konsep dalam teori bahwa keyakinan individu dalam kemampuan mereka sendiri dapat memotivasi pencapaian. Kelima, pengaturan diri. Para pemain belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri dengan baik dalam pelatihan, pengajaran pendidikan, dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Mereka melihat bagaimana Coach Carter menggunakan pengaturan diri untuk mencapai tujuannya, dan hal ini memengaruhi cara mereka mengatur diri mereka sendiri. Terakhir, penghargaan dan hukuman. Coach Carter menggambarkan penggunaan penghargaan dan hukuman dengan bijaksana. Dia memberikan penghargaan dalam bentuk bermain basket jika pemain memenuhi syarat akademik dan sebaliknya. Dia memberlakukan hukuman jika mereka tidak memenuhi syarat. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori belajar kognitif sosial terkait dengan konsekuensi perilaku. Dalam keseluruhan, film Coach Carter memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori belajar kognitif sosial dapat diterapkan dalam konteks pelatihan olahraga dan perkembangan diri. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh sosial, model peran yang baik, dan pengaturan diri dapat membentuk individu dan menginspirasi perubahan positif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.